Nah, sebelum kita memulai, saya akan langsung membacakan terlebih dahulu disclaimer media saya, teman-teman. Jadi, semua mentor dalam program edukasi Hots Championship Season 2 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Hots Championship Season sebelumnya, dan bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mira Asset Sekuritas Indonesia. Dan terdapat pula seorang senior area manager PT Mira Asset Sekuritas Indonesia pada edukasi Hots Championship Season 7 kali ini. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan sebagai mentor bukan merupakan representatif atau perwakilan dari MIRAS. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Jadi MIRAS tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham-saham tertentu. Dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atau hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sebenarnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini diharapkan membebaskan diri aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. MIRAS Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi baik dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan Bursa Efek Indonesia. MIRAS Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran serta mengharapkan semua pihak yang menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Pada akhir kata, keputusan yang ditetapkan oleh MIRAS Asset adalah bersifat final, mengikat, mutlak, dan tidak dapat diganggu juga. Dan pada hari ini langsung aja akan dipaparkan mengenai analisa fundamental oleh Mas Chandra, dan akan langsung dilanjutkan materi yang luar biasa menarik hari ini dari Pak Yudi Chen. Nanti kalau teman-teman, sahabat MIRAS Asset yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom Q&A, ada di bawah kolom Q&A kalian bisa tanyakan di situ, nanti akan dibantu oleh moderator kita Mas Chandra dalam setiap pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Pak Yudi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin tanpa basa-basi langsung waktu tempat saya berikan kepada Mas Chandra. Silakan pada moderator dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, selamat belajar dan di the chance. Oke, terima kasih Bapak Michael. Nah, ini sebelum kita masuk ke materinya Ko Yudi pada sore hari ini, kita bahas yang enteng-enteng dulu aja ya. Kita bahas seputar waran. Nah, waran sendiri, ini sering kita temukan nih dalam perdagangan. Biasanya, waran itu kalau di running trade atau di stock code, dia ada tambahan strip W di belakangnya. Contoh, misalnya saham ABCD strip W. Nah, itu adalah waran. Nah, sebetulnya apa sih waran itu? Di sini, waran adalah suatu efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran tersebut untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Nah, di sini biasanya itu waran itu muncul berbarengan dengan pada saat emiten itu IPO. Dan juga bisa kita sebutkan, waran itu adalah pemanis di dalam suatu IPO. Karena pada saat kita memesan suatu perusahaan misalnya lewat IPO, ada tuh perusahaan yang menghadiahkan waran kepada pemegang sahamnya. Jadi kita dapat bonus saham secara cuma-cuma. Kita nggak ngeluarin sepeser uang apapun untuk mendapatkan waran tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pemegang waran dapat memesan saham perusahaan pada harga tertentu. Nah, jadi di sini konsepnya adalah dalam satu waran itu nanti akan ada harga execute dari waran tersebut. Dan biasanya harga tersebut akan lebih tinggi nih dibandingkan dengan
harga perusahaan pada saat IPO. Cuman itu apa ya? Cuman waktu eksekusinya adalah 6 bulan atau lebih nih dari waktu IPO, di mana itu cenderung agak panjang. Nah, seperti contohnya seperti ini. Misalnya aku beli saham ABCD. Dia ada mau bagi waran dengan rasio 3:1 misalnya. Nah, di situ berarti kita setiap 3 saham yang kita dapatkan, itu kita dapat 1 waran secara gratis. Dan di portofolio kita, waran itu nantinya akan start dari angka 0. Nah, setiap ada kenaikan harga, kita langsung terefleksi juga nih kenaikan harganya di portofolio si waran tersebut. Nah, jadi kita dengan modal cuma-cuma nanti dapat waran juga, dan waran tersebut bisa kita jual belikan juga di Bursa Efek Indonesia, di pasar reguler tentu saja. Itu kita bisa transaksikan dengan cukup mudah ya, tinggal ketik nama emitennya, ada tambahan strip warannya. Nah, cara dapetinnya gimana? Untuk cara dapetin waran, kita harus sudah pernah terdaftar juga di EIPO. Boleh teman-teman coba cek website-nya di eipo.co.id. Tinggal register aja, dan ini memungkinkan teman-teman buat beli saham IPO nih. Nah, di sini kita cek ada berbagai macam status. Yang pertama itu ada di sini, misalnya ADCP. Ini cuma contoh ya, bukan bermaksud untuk membeli. Di sini ada tahap offering, book, dan juga book building. Dan juga ada yang sudah close. Nah, kalau sudah close itu berarti dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sudah melantai. Jadi kita nggak bisa mesen di saat sebelum IPO. Nah, coba kalau kita lihat di sini offering nih. Nah, kalau offering, pada saat offering itu harganya itu sudah fix. Nah, ini kan di sini ada 2 periode, ada berbagai periode. Nah, tadi yang pertama ada book building. Nah, kalau saat book building itu teman-teman boleh nih masukin harganya berapapun, dari range harga 130 sampai 200 misalnya. Nah, nanti sistem EIPO ini akan ngeset orderannya nih, kira-kira banyak mesen di harga berapa. Nah, setelah selesai di book building, nanti dia akan naik ke tahap offering. Nah, di sini bisa kita lihat untuk offering dia terlihat di sini ada range waktu juga penawaran umumnya di harga 130. Nah, jadi teman-teman bisa langsung beli fix di harga 130 karena dia sekarang sudah masuk di periode offering. Dan kalau kita lihat di sini, si ADCP sendiri itu tidak membagikan waran pada saat dia IPO. Nah, coba kalau kita lihat emiten-emiten lain, apakah dia bagiin waran atau enggak. Coba kita lihat si PT Sepeda ini. Nah, di PT Sepeda, dia kelihatan ada waran nih. Nah, terlihat di sini, dia masih fase book building dari tanggal 15 Februari hingga 24 Februari nih. Jadi masih ada beberapa hari ke depan. Dan dia tertulis di sini ada waran 2:1. Nah, di mana setiap kita pegang 2 saham biasa, kita dapat gratis satu lembar warannya, jadi 2:1. Dan harga exercise itu ada di harga 492. Nah, harga exercise ini adalah harga terakhir pada saat waran ditukarkan. Nah, jadi kita nanti bisa dapat harga 492. Cuman itu nanti kita bisa tukarkan setelah 6 bulan. Coba kita lihat yang lain lagi. Misalnya berikutnya ada PT Sumber Tani Agung, apakah dia bagi waran? Nah, di sini si STAA ini tidak membagikan waran nih. Jadi kita bisa lihat di kolom kanan aja kalau kita mau melihat perusahaan itu bagi waran atau enggak di EIPO. Contoh terakhir bisa kita lihat yang terakhir ada Nano. Bisa kita lihat kalau Nano dia bagi waran dengan rasio 10:8, jadi dengan setiap kepemilikan 10 saham kita dapat 8 lembar waran. Dan tadi sempat disebutkan waran itu dapat gratis ya, jadi pada saat kita mesen EIPO, kalau kita dapat jatahnya berapa, nanti otomatis warannya dapat. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, untuk EIPO kita nggak mungkin langsung dapat 100%.
Misal kita nge-order 10 juta nih. Nah, nanti bisa jadi yang di-approve-nya itu akan di bawah 10 juta. Nah, jadi tidak full 100% ya untuk dapetin si saham IPO maupun dari waran-waran tersebut. Itu konsep yang perlu dipahami. Jadi menarik juga nih untuk mencari cuan dalam jangka pendek kalau kita tradingin saham IPO. Tapi yang perlu diperhatikan tadi adalah kita tidak dapat full dan juga fluktuasi harga rata-rata di beberapa hari awal, di beberapa hari perdagangan awal itu dia fluktuasinya sangat tinggi untuk saham IPO maupun warannya. Dan mungkin itu aja pembahasan sedikit mengenai waran. Langsung saja kita lanjut ke topik berikutnya, materi kita bersama Ko Yudi. Selamat sore Ko Yudi. Sore Pak Chandra. Ya, gimana kabarnya Ko Yudi? Kabar baik Pak. Mantap. Nah, sekarang kita bahas apa nih Pak untuk sore hari ini Pak? Hari ini kita akan bahas tentang swing trading nih. Mantap. Kalau tadi siang sama Pak Hiban bahas scalping, sekarang kita bahas yang swing-swing. Asik. Keren. Yaudah, langsung saja Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, izin share ya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, Sobat Mira Asset semuanya. Hari ini aku akan sharing tentang swing trading. Nah, tentang swing trading itu sendiri sebenarnya gimana sih kita bisa yang sering ditanyakan sebenarnya. Jadi hal yang paling pertama adalah kita dapat mengenali yang namanya market cycle. Itu satu hal yang menurut aku wajib untuk dimengerti sama seluruh investor, sehingga kita pun bisa mengerti bahwa pergerakan harga sekarang ini kurang lebih ada di fase apa, sehingga efeknya nanti akan kemana dan seperti apa juga. Dan kalau mau swing, maka fokusnya hanya pada saat saham uptrend aja, nggak bisa sahamnya lagi downtrend kita mau swing. Kenapa? Karena namanya aja lagi downtrend, paling kalau lagi downtrend ya segala kenaikan hanya bersifatnya dead bounce atau technical rebound aja. Jadi ya bagusnya hanya untuk di scalping aja, bukan untuk di swing. Jadi sekali lagi untuk swing sendiri kita harus mengerti yang namanya market cycle dan fokus hanya pada saat yang sahamnya uptrend aja, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di market cycle ini pasti ada selalu fase tentang akumulasi, dan sekali lagi akumulasi ini pasti adanya di fase bawah, lalu ada uptrend atau marking up, lalu ada distribusi, lalu dia ada marking down gitu ya. Dan ini akan selalu berulang seperti ini polanya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita cari saham-saham yang bisa di swing seperti apa, berarti beli saham-saham yang baru pertama kali keluar dari fase akumulasi. Tandanya apa? Dia berconsolidation, dan dia breakout, biasanya ada volume, maka kita masuk di sini. Dan kapan keluarnya, kita biarkan sampai dia break dari distribution dan baru kita keluar. Nah, inilah yang kita manfaatkan dengan swing trading, gitu ya. Nah, bisa juga di dalam perjalanan kadang ketemunya seperti ini. Jadi dia udah berconsolidation di bawah, masuk dalam fase accumulation, lalu dia naik ke atas, lalu dia ternyata consolidation, kita udah nembak dia distribusi, habis kita jual, ternyata dia naik lagi ke atas. Apa yang terjadi? Sebenarnya waktu dia berconsolidation ini, dia terjadi namanya reaccumulation atau reakumulasi, gitu ya. Tahu dari mana dia akumulasi atau distribusi, maka kita harus menunggu dia break atas atau break bawah. Kalau dia break bawah, berarti terkonfirmasi dia akan melanjutkan penurunan karena di fase consolidation di atas dia adalah distribusi. Tapi kalau dia ternyata break lagi ke atas, berarti kita masih bisa duduk diam di dalam sehingga kita menikmati perjalanan swing dalam investasinya kita, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di dalam chart seperti ini dengan kasat mata, berarti kita harus bisa melihat bahwa kurang lebih posisi-posisi cycle-nya ada di mana aja dan bergeraknya seperti apa. Karena yang namanya harga ini bergeraknya sekali lagi seperti gelombang, gitu ya. Dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Itu akan selalu terjadi seperti itu. Dan harus ingat bahwa dia pasti akan masuk ke dalam akum, lalu dia nanti habis itu dia akan memulai uptrend, lalu habis itu dia akan masuk ke fase distribusi, dan habis distribusi kalau misalkan kita
beli dan nggak disiplin stop loss, dia akan dibawa turun sampai ke dasar, sampai nanti someday dia akan masuk lagi ke fase akumulasi balik, lalu dia akan kembali masuk ke uptrend, lalu sampai satu titik dia kembali akan distribusi lagi di atas, lalu habis itu dia akan kembali turun lagi ke bawah, dan berlaku seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita harus mengetahui bahwa harga ini bergerak seperti gelombang, dan apa yang naik akan turun, apa yang turun someday akan naik lagi, tergantung dari fase yang sedang dialami. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan kita perhatiin saham atau misalkan pergerakan harga saham tertentu, sebisa mungkin kita masuk di early stage atau pertama kali dia awal uptrend. Nah, kalau misalkan let's say ternyata nggak kebagian di awal, ya mungkin di fase konsol ke-1 atau kedua maksimum itu udah masuk. Kenapa? Karena kalau udah di yang ketiga biasanya udah di akhir-akhir. Jadi sehingga jangan pernah memaksakan diri kalau harganya udah terlalu tinggi, ketinggalannya udah terlalu jauh, udah naik 10 kali lipat, 15 kali lipat, 20 kali lipat dari harga dasar, misalkan dari harga dasar sini, kita baru mau beli, waduh itu biasanya bisa nyangkut di pucuk langit nanti. Jadi itu harus berhati-hati gitu ya. Nah, misalkan contoh lain gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini kurang lebih pergerakannya seperti apa. Oh, ternyata kurang lebih di sinilah distribusinya gitu ya. Lalu di sini dia bergerak turun, lalu dia turun lagi ke bawah dan masuk lagi. Di sini adalah yang namanya accumulation balik. Setelah diakumulasi, dia akan kembali naik lagi ke atas. Dan ini adalah pola-pola yang akan selalu berulang, dan kita harus mengerti pola itu. Dan pola ini berlaku di semua time frame, baik itu minutes, hourly, daily, weekly, monthly, berlaku semua. Tinggal kita men-set makin kecil time frame-nya, maka makin kecil efeknya gitu ya. Makin besar time frame-nya, makin besar juga journey perjalanan naik dan turunnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekali lagi dia udah let's say contoh di sini dia udah melewati fase akum dan dia mulai naik, ya kita akan tunggu sampai kapan? Sampai ya bisa dua hal, bisa sampai kena target atau sampai misalkan di sini patah. Dia patah, ya kalau udah patah dari dia punya distribusi, ya dia akan starting downtrend, makanya kita harus jual. Kalau nggak jual gimana? Ya kita bisa sangkut bertahun-tahun. Maksudnya gimana sangkut bertahun-tahun? Kenapa? Karena memang karena sekali lagi dia bergeraknya seperti gelombang, semuanya itu ada siklusnya gitu ya. Jadi misalkan contoh di sini let's say dari 2009 dia naik sampai ke atas, ini peaknya itu kurang lebih 2010 akhir, itu kurang lebih dari dasar sampai ke atas itu kurang lebih 2 tahun, itu bercerita naik dari paling dasar sampai ke atas. Nah, kalau kita lihat dari di accumulation sampai kurang lebih dia distribution di paling atas, mungkin kurang lebih ya setahun setengah gitu ya. Jadi ini adalah golden period yang bisa kita manfaatkan untuk kita hold satu saham. Nah, kalau dia udah patah gimana? Ya mau kita harus keluar. Kalau misalkan kita nggak keluar gimana? Let's say di sini kita dikasih kesempatan keluar, nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena oh ini masuk lagi nih. Inilah yang disebut sebagai bull trap. Harapannya adalah dia kembali naik, padahal enggak. Dan mungkin di sini malah kita averaging lagi gitu ya, kita beli lagi dan pada akhirnya malah nyangkut dan di sini break daripada dia punya support. Sini kita nggak mau disiplin, maka dia akan turun sampai kapan tuh? Ini bisa bertahun-tahun. Ini dari sini 2011 sampai dasarnya 2016 aja itu udah 5 tahun. 5 tahun tuh kita floating loss. Setelah 5 tahun 2017-2018 baru ceritanya BEP. Jadi 7 tahun dari titik sini sampai ke sini kita cuma ceritanya nyari BEP gitu ya. Sedangkan yang namanya kita berinvestasi, kita pengennya adalah setiap tahun minimal pasti di atas deposito gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita nyangkut salah cycle ke bagian turun, maka untuk balik lagi ke harga modal kita, karena kita belinya di paling atas, itu bisa 3, 5, 7, bahkan lebih. Bahkan nggak bisa nggak balik lagi gitu harganya. Maka sebenarnya harus tetap disiplin. Kalau misalkan dia memang sudah terdistribusi, ya better kita keluar dulu. Nanti masuk lagi kapan? Masuk lagi ketika dia mulai akumulasi balik. Jadi misalkan tadi misalkan contoh di sini gitu ya. Dan ini bisa begini gitu. Jadi misalkan kita let's say ceritanya adalah kita di sini cut dulu, misalkan ceritanya kita rugi.
kita punya spread dari sini ke sini tuh lumayan gede dengan kita let's say misalkan beli di sini gitu ya, dan waktu yang kita keluarin jauh lebih hemat. Sekitar 7 tahun tuh kita udah bisa muter-muter dulu ke saham-saham yang lain. 7 tahun kemudian kita bisa beli lagi di harga bawah. Jadi dengan modal yang sama, kita bisa beli di sini dengan jumlah yang jauh lebih banyak dan harga yang lebih murah. Dan ketika dia harganya balik ke sini, kita bisa dapat profit mungkin double, triple dibandingkan dengan kita hanya men-hold saham yang udah nanggung kita beli di atas, kemudian kita biarkan sampai turun di bawah dan biarkan dia balik ke atas. Banyak opportunity loss yang akan terjadi kalau misalkan kita membiarkan seperti itu. Kalau misalkan tujuannya adalah investasi, maka kita harus berinvestasi ketika harganya di bawah. Itu harga murah, bukan ketika harganya mahal. Kalau belinya udah di harga mahal, itu bukan investasi. Kenapa? Karena investasi itu beli barang sebisa mungkin, semurah mungkin, sehingga kita bisa jual setinggi mungkin. Tapi kalau kita belinya udah tinggi, ya lebih baik di tradingin aja dibandingkan diinvestasikan. Dan investasinya baiknya menggunakan cycle gitu ya. Satu cycle mungkin sekitar 9 bulan atau 2 tahun itu adalah golden periodnya. Kalau misalkan lewat gimana? Ya bisa begini kebagiannya nanti. Dan misalnya contoh di sini dari 2016 sampai 2018 ini golden periodnya 2 tahun. Dari sini 2009 ke 2011 golden period, dia naiknya 2 tahun. Jadi lebih dari 2 tahun biasanya nggak terlalu bagus. Jadi kalau misalkan mau belajar cycle market itu udah lebih enak. Kenapa? Karena kalau kita mau nge-hold baru keluar dari accumulation, kita udah tahu nih kurang lebih kita mau nge-swing berapa lama. Oke, golden period yang gede di swing time frame yang gede, oke 9 bulan sampai 2 tahun. Tapi bisa nggak kalau misalkan saham-sahamnya let's say third liner, ya bisa-bisa aja. Fase seperti ini sama berlaku, cuman time frame-nya dipercepat. Biasanya berlakunya dari 6 mingguan. Jadi satu cycle di third liner gitu-gitu biasanya bisa naik sampai ke peak kurang lebih 6 minggu sampai ya 2 bulan 3 bulan lah. Jarang lebih dari itu. Bisa nggak lebih? Ada tapi jarang gitu ya. Tapi kalau misalkan kita boleh perhatiin, yang paling penting adalah kita beli, kita udah tahu kurang lebih bagaimana arah harga ini bergerak, lalu fasenya ada di mana, sehingga kita bisa menentukan kurang lebih exit buy time-nya kurang lebih berapa lama. Oh, karena ini masuk ke terliner kurang lebih mungkin kalau kita mau nge-swing 6 minggu. Selama saham yang nggak ada notasi khusus masih agak berani lah ya buat nge-swing. Tapi kalau sahamnya penuh notasi gitu, ada ada S, ada A, ada M, ada B, ada E, ada L, ada D, ada X, itu boleh berhati-hati. Kenapa? Karena saham-saham yang dikasih notasi khusus oleh IDX sebaiknya bukan saham yang cocok untuk diinvestasikan atau di swing gitu. Kenapa? Karena bisa kapanpun saham itu kena suspend mendadak. Gitu. Jadi contoh beberapa bulan yang lalu ke belakangan ada beberapa saham yang cukup besar, terkenal, dan karena suspend gitu kan sampai sekarang belum buka-buka. Jadi hati-hati kalau misalkan kita menggunakan swing, hati-hati saham yang dibeli sebisa mungkin jangan ada notasi khusus supaya nggak kena kunci, gitu ya. Nah ini contoh lain juga dari sini kurang lebih dia naik dari dia IPO sampai dia ke peak, sampai dia harga paling puncak nih berapa lama nih? Kurang lebih 1 tahunan lah ya, 1 tahun lebih sampai 2 tahun. Nah dari puncak boleh perhatiin nih kalau misalkan kita ceritanya, harga sahamnya naik terus, beli deh di paling atas. Waktu dia break daripada dia punya distribution phase gitu ya, bisa nggak balik lagi ke harga yang sama? Mungkin bisa gitu ya, ke harga yang kurang lebih relatif kurang lebih ke harga yang relatif sama. Bisa nggak? Ya mungkin bisa aja, tapi kita butuh waktu berapa lama gitu ya. Nah kalau contoh di sini dari dari titik sini ke sini gitu ya, ini kurang lebih kita butuh waktu itu 5 tahun gitu ya. Jadi ini adalah kalau ceritanya dia balik, dan sekali lagi 5 tahun itu perjalanan yang investasi yang panjang, dan kita tiap hari lihat porto kita hanya floating loss, dan 5 tahun kemudian hanya cerita balik modal, itu menurut aku pribadi nggak bagus. Jadi sekali lagi sebaik mungkin
waktu kita beli berinvestasi, kenali cycle-nya. Kalau dia udah didistribusi dan turun, harus sangat disiplin, nggak boleh nggak keluar. Untung rugi pokoknya keluar. Gitu. Kalau nggak bisa nyangkut di paling pucuk. Nah kalau misalkan dia udah di bawah, harganya turun terus gini dan dia break daripada dia punya akumulasi, kita beli ikut. Tahan sampai kapan? Tahan sampai dia patah atau tahan sesuai time period-nya. Misalkan 9 bulan sampai 2 tahun itu adalah golden period-nya dia supaya kita bisa memaksimalkan swing-nya dia dari early stage-nya sampai ke distribusi phase-nya. Gitu ya. Itu yang paling menyenangkan sebenarnya. Nah, ini contoh yang umum itu 5 tahun, bisa nggak lebih cepat? Bisa aja, contoh kayak di sini, ini kurang lebih peaknya 2018, di sini peak lagi 2021, jadi waktu dari sini ke sini 3 tahun. Tapi apakah selalu pola cycle ini berlaku seperti ini? Enggak juga, ini adalah salah satu yang ideal, 3-5 tahun sesuai time cycle-nya, 3-5 tahun, satu kali cycle. Tapi apakah pasti selalu seperti ini? Enggak juga, ada banyak yang udah belasan tahun, puluhan tahun, sampai sekarang nggak pernah balik ke harga peaknya lagi. Jadi sekali lagi hati-hati kalau misalkan dia udah harganya naik sangat tinggi dan kita beli di harga yang sangat tinggi dan dia turun dan melewati dia punya distribusi fase, kita nggak stop loss, hati-hati, bisa minusnya tuh nggak main-main, bisa sampai 90-99% tuh bukan hal yang mustahil. Jadi masih minus 5-10% tuh benar-benar harus disiplin menyelamatkan 90-95% asetnya kita supaya dalam waktu 5 tahun ke depan kita masih bisa trading, kita masih bisa invest, kita masih bisa alokasikan dananya kita ke saham yang masih naik, sehingga 2 tahun 3 tahun kemudian waktu dia break dari sini kita bisa beli di harga bawah. Jumlah dibandingkan yang di sini, kita bisa jauh beli lebih banyak di sini dengan harga yang jauh lebih murah dengan jumlah yang jauh lebih besar. Jadi selama kita bisa selalu punya portofolio yang selalu arahnya adalah naik gitu ya, kita menghindari porto yang isinya saham yang turun, itu kita benar-benar bisa maximize kita punya portfolio gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui siklus market, konsentrasikan saham-saham kita hanya sekali lagi pada saat sahamnya uptrend. Ini sekali lagi kalau mau nge-swing ya Bapak Ibu, kalau mau scalping ya gunakan momentum aja, mau saham apapun sebenarnya bebas sih. Tapi kalau swing itu uptrend tuh keharusan, nggak bisa enggak. Kalau enggak nanti bonyok gitu ya. Nah contoh misalkan ini ada saham apa nih, Era, dia keluar dari fase apa nih accumulation nih, udah keluar nih, maka di-combine dengan pelajaran yang kemarin, misalkan karena aku ada sempat mention tentang box gitu ya, bisa nggak sih maksudnya kita bisa bikin set target ke atas ya, bisa-bisa aja. Misalkan dari ini kan kita udah tahu nih tinggi dari kotaknya ini berapa buat nge-swing ya. Satu kali kotak ini kita copy aja ke atas. Kalau dia tembus, kita copy lagi ke atas 2 kali. Kalau tembus lagi, kita bisa copy lagi ke atas. Umumnya bisa sampai 3 kali. Nah kalau udah sampai 3 kali mau jual lah gitu, karena udah kena target gitu. Selama belum sampai sana gimana? Ya dikawal aja naik gitu. Selama dia masih naik kita masih boleh nge-keep. Tapi kalau misalkan dari 3 dia masih tembus terus naik ke atas gimana? Ya keep aja sampai dia reverse ya, atau dia distribusi ya kita keluar gitu. Nah tapi kalau sahamnya naiknya sekali lagi nggak kira-kira, misalnya dari sini langsung naiknya kayak tiang bendera, kalau saran aku jual di target gitu. Karena problemnya adalah kalau misalkan dia naik terus-terusan begitu, waktu turun tuh bukannya kadang kita nggak mau jual, nggak bisa jual. Kenapa? Karena tiap hari kekunci di ARB gitu. Jadi kalau nggak pola pergerakannya itu arah secukupnya aja, disyukuri udah nyampe target ya terbuang, atau minimal buang setengah, sisain setengah, at least setengahnya kita udah kunci profitnya gitu ya, dibandingkan nanti waktu dia balik arah turun ke bawah kita sama sekali nggak bisa jual gitu ya. Nah contoh, maka misalkan tadi di sini dia udah break naik hit kena target 1, gimana? Oh dia ternyata naik lagi, naik ke target 2 hit dan tembus, ya udah kita biarin sampai target 3. Nah target 3 sini kita boleh TP. Jadi let's say ini harga 180 kali ya ke 520, mungkin 150% kali ya dalam waktu kurang lebih mungkin 2 bulan 3 bulan aja nih 150%. Jadi apakah impossible cari
gain di atas deposito? Sebenarnya enggak, selama kita bisa memanfaatkan momentum dengan kita mengerti siklus dari market, gitu ya. Nah, contoh lain misalkan ini waskita yang kemarin sempat aku ada mention juga. Misalkan kita udah tahu nih, oh ini kemungkinan besar adalah akumulasi phase-nya. Benar nggak? Akumulasi nggak tahu. Apa yang akan dilakukan? Kita menunggu sampai dia breakout. Kalau dia breakout, maka kita bisa menentukan targetnya. Yang tadi sama. Oh, satu kali kotak, kita copy ke atas, jadi segede gini kurang lebih lah ya. Terus ini target pertama, terus ini kalau nge-swing target kedua, ini kalau nge-swing target 3. Ini bisa kita lakukan, dan sesudah kita bikin trading plan-nya gitu atau rencana kasarnya gitu ya, kita lihat ketika marketnya bergerak seperti apa, dan ketika market ini bergerak kita tinggal kawal selama dia naik terus ke atas dan hit target gitu ya. Selama dia masih kuat kita biarin, lalu dia hit lagi target, dia nggak turun, nggak reverse, nggak konsol, nggak break bawah, kita biarin sampai dia naik lagi ke atas gitu. Dan ingat, kalau misalkan dari bawah sini biasanya naiknya umumnya 3 kali target. Tapi kalau misalkan ada nggak yang 5 kali, 7 kali, bahkan lebih, ada, tapi jarang. Umumnya berapa banyak? Sekali lagi umumnya 3. Dan ini yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam perjalanan swing trading Bapak Ibu, sehingga bisa memakan profit dalam perjalanan Bapak Ibu. Kadang kan suka bingung, mau jualnya di mana ya? Jadi misalkan contoh di sini ini berapa ya? 700, di sini udah 1.800-an, kurang lebih 130% kali ya. Dalam waktu ini November, kurang lebih ini di Januarian kali ya, Januari Februari, jadi kurang lebih Desember, 3 bulan dapat 130%. Ya oke banget sih kalau menurut aku pribadi gitu, dapat 130% 3 bulan, simpen, duduk tenang, nggak ngapa-ngapain tuh, itu luar biasa banget sih dalam kacamata aku gitu. Jadi kalau misalkan sekali lagi kita bisa memanfaatkan golden period-nya, memanfaatkan siklus dari marketnya itu sendiri, itu nggak terlalu susah untuk kita mencari investasi di perusahaan yang tepat, gitu ya. Nah, jadi intinya apa? Setelah kita dapat nih ide-ide saham, misalkan kita kayak kemarin kita cari dari running trade, kita cari yang lagi rame apa, kita cari dari menu 1, 2, 3, 4, kita cari dari top gainer, top volume, top frekuensi yang lagi rame apa. Pastiin kita selalu untuk cek posisi harga kita ada di mana, lalu kita cek volume transaksinya seperti apa, memenuhi nggak, misalkan 5 miliar per hari, kita cari cek support resistance terdekat, lalu kita buat trading plan, dan jangan lupa cek siklus dari marketnya itu ada di mana. Kenapa? Karena sekali lagi siklus market ini akan selalu berulang, dari distribusi akan ke downtrend, dari downtrend akan ke akum akan ke uptrend, dari uptrend akan distribusi akan downtrend akan akumulasi akan uptrend akan distribusi, dan seterusnya, dan akan selalu berulang. Polanya akan selalu seperti itu. Kalau kita udah bisa dapetin polanya, kalau udah tahu nih kelihatan ini akum, pasti nextnya uptrend, maka kita udah siap-siap. Dan kalau kita udah masuk di fase uptrend, kelewat early-nya di tengah-tengah, maka hati-hati, kita punya upside yang nggak terlalu gede. Kenapa? Karena akan masuk ke distribusi. Kita harus tahu, habis uptrend pasti distribusi. Nggak mungkin uptrend itu everlasting, terus nggak mungkin. Pasti akan masuk distribusi dan dia akan turun. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti itu, harusnya dalam kita berinvestasi akan jauh lebih mudah, dan bisa memaksimalkan kita punya profit. Dan terakhir, jangan pernah untuk menyerah, untuk kita selalu berlatih, kita untuk selalu bikin PR, lalu kita evaluasi kita punya trading seperti apa, di mana memang 10.000 jam ini hal yang nggak akan pernah bisa bohong. Buat aku pribadi, buat perjalanan kebanyakan trader yang sudah berhasil, mereka semua pasti akan melewati 10.000 jam ini. Jadi jangan pernah menyerah untuk bekerja keras, untuk bikin evaluasi. Itu adalah dasar dari keberhasilan yang harus memang kita lewati. Nilai atau harga yang harus kita bayarkan untuk perjalanan trading kita menjadi excellent, gitu ya. Thank you. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Ko Yudi materinya. Kita belajar tentang swing trading ya, di mana ini lebih cenderung cocok untuk jangka waktu menengah hingga panjang nih. Berarti itu kira-kira berapa bulan nih Ko Yudi yang paling awal di swing trading? 3 bulan kah, 6 bulan, atau berapa bulan?
Kalau swing trading digorengnya 3 hari. Oke, oh iya bener juga goreng. Karena 3 hari digoreng Iya sih. tetap bisa 100% gitu. Ah iya ya. Makanya tadi Beda aku bilang saham. kalau di third liner itu bisa dari 3 hari sampai 6 minggu. Oke. Makin volatile, time frame dia makin kecil, makin nggak volatile, time frame dia makin gede. Jadi kita harus ngerti, jarang banget ada saham third liner yang volatile bisa sampai bertahun-tahun naiknya, jarang. Paling durasinya berapa bulan ramai udah hilang, Oh, iya ganti sih. lagi yang lain. Jarang banget ada yang long last naik terus nggak ada, kecuali yang nggak liquid gitu. Oke. Kalau nggak liquid main sendiri gitu, naik terus. Dimainin orang gitu berarti. Nggak tahu dah. Oke. Nah, dalam menentukan saham-saham yang mau swing trading, itu Koyudi biasanya nge-time frame IHSG juga atau enggak, Riko? Atau langsung spesifik sahamnya aja? Memang kalau kita perhatiin secara IHSG itu akan berpengaruh sedikit banyak ke dalam kita punya investasi. Tapi kalau misalkan dia di dalam fase yang baru starting uptrend, lalu dia fasenya bagus, lalu secara pergerakan bagus, umumnya meskipun IHSG-nya rontok, dia akan terkoreksi, yes, tapi nggak parah. Gitu. Jadi masih bisa tetap kita swingin. Jadi memang kalau kita perhatiin, kalau market bullish mungkin dari 700, 800 saham, mungkin 400 sampai 500 saham hijau. Kalau market sideways mungkin sekitar 200, 300 saham hijau. Kalau marketnya bearish mungkin di bawah 50 gitu, yang masih bisa bertahan. Makin susah, yes, tapi bearish itu tetap masih ada peluang, cuma jadi susah dan selektif banget stoknya gitu. Oke, paham. Nah, untuk Koyudi sendiri dalam menemukan saham-saham yang swing trading itu caranya gimana nih, Ko? Apakah pure dari teknikalnya ataukah mendengar juga info dari fundamentalnya atau gimana tuh, Ko? Kalau aku biasanya ngelihat secara market cycle harus bagus. Kedua, aku lihat tadi nggak boleh ada notasi khusus pada saham, nggak boleh ada SAMBELD, itu nggak boleh ada, gitu ya, nggak boleh ada sambal D. Lalu aku lihat earningnya nggak boleh merah, nggak boleh negatif. Karena kan kalau negatif dia pasti sih sebenarnya, ekuitas negatif. Betul. Jadi nggak boleh ada tuh. Selama nggak ada itu, aku masih berani nge-swing. Tapi kalau ada ekuitas negatif, udah pasti buka RTI gitu ya, Q123 pasti ada yang merah gitu. Jadi kalau buat aku nggak terlalu berani. Kenapa? Karena kalau kita mau invest di perusahaan, investlah di perusahaan yang untung gitu. Yang untung aja belum tentu bisa naiknya banget, apalagi di perusahaan yang rugi gitu. Itu menurut aku nggak wise sih kalau misalkan kita mau invest di yang ekuitas yang negatif. Paham. Gitu. Kalau buat trading bebas, apapun boleh kita manfaatkan selama ada momentum. Tapi kalau invest atau swing, ada pengecualian, ada persyaratan istilahnya. Oke, Gitu. I see. Lalu Koyudi, nah ini kalau buat nge-swing sendiri, kita pakai time frame-nya apa nih, kok? Harian, bulanan, atau mingguan, atau gimana, kok? Kalau aku tetap di daily. Oh, daily, semuanya tetap di daily. Cuman ya chartnya itu kayak tadi. Jadi misalkan kayak era, misalkan dari IPO sampai sekarang, ya harus dicek time frame-nya semua. Bukan time frame, tapi maksudnya perjalanan historical datanya semua aku cek. Tinggal tetap di daily, aku lihat satu siklus terakhir. Oke, siklus daily terakhir di sana ya. Lalu nih, Koyudi. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Michael. Dia, bagaimana kita menemukan saham untuk nge-swing pada saat screening nih? Untuk dapat saham yang sudah keluar dari fase akumulasinya itu gimana, Koyudi? Harus setiap hari bikin PR. Kenapa? Karena kalau nggak tiap hari bikin PR, nggak bisa. Makanya kemarin aku sempat mention, mungkin aja saham, kemarin apa ya contohnya, ada saham yang mungkin udah naik signifikan, tapi udah gitu dia konsol lama. Dan konsol lama, jangan konsol lama, konsol seminggu aja kadang kita lupa gitu. Betul. Apalagi konsolnya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Maka penting pasang alarm yang kemarin aku sempat mention di pertemuan kedua. Gitu. Jadi yang penting kita udah pernah kita liatin, ini kemungkinan ada potensi bisa naik, jangan lupa pasang alarm. Untuk notes kita, kadang kita lupa gitu. Padahal wah ini udah dianalisa nih. Wah habis dilewat, wah naiknya 10 kali lipat lagi. Ada penyesalan. Maka penting untuk rajin bikin PR sih. Oke. Berarti kasarannya kita screening saham terus masing-masing kita bikin scratch-nya gitu kali ya? Oh harus. Gambar cycle-nya sendiri gitu. Harus. Agak capek berarti ya kalau buat nyarinya. Iya, agak capek tapi sekali dapat duduk tenang. Betul.
Berarti Jadi dengan memang ya harus bayar tiketnya. iya sih, harus kerjain PR tadi ya, setiap Iya, malam atau apa gitu kan. Nah, dan berarti kita belinya menggunakan buy on breakout atau lebih ke buy on support yang lebih enak? Buy on breakout. dua-duanya bisa aja, tergantung pada saat misalkan let's say dia kemarin udah breakout nih, harganya udah naik tinggi, ternyata karena kemarin kelewat nggak berani kejar, dikasih retrace ternyata, ya kita bisa manfaatkan. Itu tergantung dari posisi dan waktu yang kita bisa dapetin yang idealnya seperti apa. Karena kadang nggak bisa semuanya buy on support. Kalau dia marketnya lagi rally, mau nggak mau kalau nggak dikasih retrace, mau nggak mau kita makan lagi ke atas, harus buy on breakout lagi ke atas. Mau nggak mau harus berani makan ke atas. Kalau lagi uptrend tuh belum tentu dikasih retrace. Bisa rally terus. Namanya kalau market lagi udah beres accumulation, benar-benar di marking up, di push terus naik. Misalkan kayak contoh agro misalnya dari 400 ke 1600 nggak ada retrace itu. Nggak dapat naik terus. Betul. Iya, karena nggak berani beli, nggak dikasih retrace, nggak pernah punya barang, nggak dapat. Padahal itu 400 ke 1600 4 kali lipat, nggak sampai 3 bulan itu. Iya, cepet banget. Sama kayak dulu, yang pas Arto juga gitu kan, dia rally juga kenceng banget. Cepet, iya. Oke. Terus even kayak INKP Techfin juga 2018 itu cepet banget. Iya, itu rally kenceng. 4.000-an ke 20.000 itu cepet itu. Dan berarti kalau kita tahu itu dia fase akumulasi, berarti kita mix juga sama volume atau gimana kok? Yang pas dia sideways itu? Biasanya di penghujung dia mau keluar dari akumulasi, biasanya memang ada volume. Biasanya seperti itu. Volume spike gitu tiba-tiba ya. Oke. Nah, ada pertanyaan Niko yang agak di luar swing nih. Ada yang nanya tentang bank digital kok. Gimana kok? Ada komen tentang chartnya atau apa mungkin kok? Tentang apanya nih maksudnya? Mungkin dari cycle-nya deh kok, gimana kok? Bank digital kan banyak nih. Bank apa? Iya. Berarti kalau spesifik sahamnya mungkin kita skip kali ya. Bisa teman-teman nanti tanya di KBSA ya. Yang ini kita spesifik aja, kita belajar nge-swing dulu nih. Oke. Nah, ada pertanyaan nih kok. Cara menggunakan trailing stop-nya gimana pada saat kita sudah punya pegang saham sudah pegang si sahamnya ini nih, kalau kita mau hold jangka panjang tuh. Nah, gimana tuh? Oke. Yang kemarin aku sempat mention, selama dia nggak lower low, nggak ada masalah. Jadi ntar aku masuk lagi sini supaya ntar. Nah, misalkan kan dia bergerak begini nih, dia lewatin akum, terus dia naik tuh pasti ada begini-begini nih. Nah, selama dia nggak lower low kayak begini nih, dia nggak break ke bawah, ya kita masih nge-hold, gitu biarin aja. Misalkan kayak ini kok turun, tapi dia masih nggak lower low dibanding yang sebelumnya nih, karena ini low terakhir gitu. Jadi kita masih hold sampai kapan? Sampai dia begini. Karena di sini dia udah bikin lower high, di situ udah confirm dia bikin lower low. Ini akan starting arah baru, dan ini yang kita manfaatkan dari sini sampai ke sini gitu. Oke. Berarti lihat dari titik terendah tadi ya, apakah dia membentuk titik terendah baru atau enggak ya? Untuk kita sell atau enggaknya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Iko. Yang tadi banyak yang nanya ini, cara gambar dan fastbox gimana kok? Cara gambarnya? Iya. Ada toolsnya kah atau gimana gitu? Kalau aku sih semua manual, nggak ada bantuan toolsnya. Ini kan contoh kayak lagi. Misalkan nih ya, tapi aku agak mundur deh. Misalkan kan contoh di sini nih. Let's say kita misalkan ini breaknya di sini gitu ya. Gitu. Nah, kita udah tahu bahwa swingnya kan dia punya dasar yang ini, lalu kita punya yang ini.
Oke. Gitu kan, ini kan dasar ya. Hmm. Maka kita melihat accumulation ini secara utuh dari dasar sampai ke atasnya di mana nih. Berarti kita pakai dari atas ini ke bawah sini yang kita jadiin acuan. Maka aku bikin gambar boxnya dari sini ke sini, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia udah breakout kayak gini, kita bikin targetnya gimana? Ya udah, kita tinggal bikin targetnya satu kali copy ke atas gitu. Dan kalau misalkan udah gini, apa yang dilakuin? Ya kita pantau selama harganya naik. Kalau misalkan dia harganya nanti tembus lagi ke bawah, gimana? Ya udah kita jual dulu. Tapi kalau dia nanti naik lagi ke sini, ya mau nggak mau kita beli lagi. Sisanya gimana? Ya udah menunggu aja. Tinggal kita lihat perjalanannya. Gitu. Kalau misalkan dia masih kuat, ya kita hold sampai kena ke target. Oke. Gitu. Berarti dia dan Fastbox ini konsepnya sama kayak channeling itu nggak sih kok? Beda. Aku nggak terlalu suka yang miring-miring, trendline, miring-miring Oke. itu aku nggak terlalu suka. Aku lebih suka price yang horizontal. Kenapa? Karena orang beli itu berdasarkan price di harga itu, ya dia misalkan untung atau rugi, patokannya ya harga itu gitu, bukan miring-miring kalau aku ya. Oke. Apakah channel atau trend yang salah? Enggak. Tapi bukan style aku gitu aja. Jadi, Gitu. paham. Penggunaannya agak berbeda ya, antara Fastbox dan juga channel maupun trendline tadi. Beda banget. Aku kira sama, soalnya kotak-kotaknya mirip ya kan, dia ada 2 atas bawahnya. Enggak, no, beda. Oke. Lalu kita lanjut nih. Ko Yudi, nah kalau untuk standar aman, untuk cut loss, kalau kita pakai metode nge-swing itu berapa persen nih kok? Gitu. Gimana kok? Metode aman buat nge-swing, ya balik lagi ke pain tolerance. Kita pain tolerance-nya berapa? Kalau aku cuma 1%. Maka kalau aku beli saham, let's say misalkan aku beli beli di sini, misalkan ceritanya mau nge-swing. Pertanyaannya adalah, kalau aku belinya di atas ini dan stop loss-nya di mana? Di bawah sini. Ini sakit banget. Jauh ya. Betul. Kuat nggak? Nahannya dalam ini berapa persen? 32 ke 26, mungkin sekitar 20%. Kuat nggak tuh? 20%-nya aku convert biasanya ke dalam 1% portfolio. Jadi pasti aku beli sedikit. Tapi kalau misalkan harganya di bawah sini, ini kan dekat ke bawah, mungkin sekitar 26, ya anggaplah 3%. Ini kan dekat 3% ini aku convert juga ke 1% portfolio. Jadi di sini aku berani beli banyak. Kalau di sini aku beli sedikit. Jadi umpamakan mau nge-swing di ayun sampai sini, ya jauh. Karena jauh, ya tetap nggak sakit sih sebenarnya. Cuman intinya bukan cuma nggak sakit. Sebenarnya kalau belinya di sini, ya posisinya tanggung sih. Lebih baik nggak beli sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya pain tolerance, tergantung kita entry-nya di berapa. Kalau misalkan kita kuat tahan 10% ke bawah dan 10%-nya ini nggak all in, berarti nggak mungkin 10% risk per trade gitu. Maka ya dicari apakah kita 1%, 2%, 5%, 6%, 8%, 10%, itu depend dari karakter masing-masing. Sekali lagi kalau aku nggak suka yang terlalu besar, pain tolerance-nya aku cuma 1%. Dulu memang mungkin awal-awal trading itu besar. Kenapa? Karena merasa kalau 1% resikonya terlalu kecil. Kalau misalkan punya barang naik, nggak ada rasanya. Tapi selama aku trading, prinsip 1% itu yang menyelamatkan dari banyak hal, dan itu yang membuat portofolio aku tumbuh dengan cukup cepat. Kenapa? Karena menjaga psikologi nggak pernah sampai rusak. Oke. Gitu. Kalau misalkan sekali pain tolerance-nya 5%, 10%, 2 kali trade, 3 kali trading, jebol. Langsung mules, psikologi rusak, udah nggak bisa trading udah gabut gitu. Jadi ya. Karena sekali lagi kita investasi di sini tujuannya adalah maraton 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, bukan cuma cerita minggu ini, bulan ini gitu. Ya, oke. Paham. Nah, tadi lanjutin yang si dan Fastbox nih kok. Nah, periode sideways berapa lama sih sehingga kita bisa menghasilkan let's say satu dan Fastbox itu kita bisa gambarkan dalam periode waktu sideways berapa lama nih kok? Maksudnya nggak ada yang jelasnya sih. Maksudnya gini loh. Kalau ini kan aku ngambil dari belum share ya? Udah share belum ya? Belum. Bentar, aku share lagi.
Nah, misalkan kalau contoh di sini kan aku ngambil dari gedenya kan. Oke. Bisa nggak time frame-nya dikecilin? Ya bisa aja. Misalkan kita let's say masuk ke 1 jam. Berarti kalau misalkan kita masuk ke 1 jam, gitu ya. Misalkan aku mau pakai polanya yang di sini doang nih. Nah, aku mau pakainya yang di sini aja gitu ya. Kurang nyala, orange. Nah, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu. Tapi targetnya berarti makin kecil time frame-nya, makin kecil targetnya. Oke. Gitu. Jadi balik lagi tergantung sama kitanya mau bergerak di time frame mana. Kalau kita lihatnya jauh, ya pakai box-nya yang gede. Kalau kita mau mainnya kecil, ya pakainya time frame-nya yang kecil atau jarak set piece-nya yang kecilnya aja. Jadi maksudnya bukan nggak ada aturan yang pasti, tapi tergantung dari time frame-nya kita mau berapa panjang gitu. Ada yang dari ini 3.000 ke 3.240 ada yang udah happy, ada yang dari 3.400 ke 4.100 nggak happy. Oh iya. Balik lagi tergantung personalnya masing-masing. Gitu. Tapi intinya adalah satu support dan satu resistan terdekat bisa dijadiin panduan. Oke. Gitu. Itu baris bawah sama atas gitu tadi ya untuk bikin boxnya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih kok dari Ibu Santi. Ko Yudi, gimana cara Ko Yudi screening saham yang lagi uptrend? Apakah pakai metode top to down atau kita milih saham yang lagi rame aja atau gimana nih kok yang lagi uptrend? Kalau yang lagi uptrend, aku sih nggak pakai top down analisis, tapi ya aku lihat yang lagi rame hari ini, aku masukin ke alarm. Jadi kalau misalkan dia break dari accumulation-nya, aku ingat. Sesimpel itu doang sih. Oke, Gitu. masuk watchlist berarti ya semuanya yang lagi rame. Berarti Ko Yudi juga baca-baca news juga kah? Baca-baca news apa gitu? Ada jarang, biar nggak pernah baca malah. Aku nggak pernah baca koran. Pure charting berarti ya? Aku cuma chart doang. Kadang dalam perjalanan aku trading, news tuh banyak berkata lain gitu. Newsnya ceritanya bagus, harganya anjlok, newsnya jelek, harganya naik. Buat aku tuh jadi kayak sesuatu yang let's say bisa dikatakan tidak jujur gitu. Tapi kalau chart jauh lebih jujur dalam kacamata aku dan pengalaman aku. Jadi kalau aku pribadi, apakah aku sering bacain news? Buat aku hampir jarang, dan malah aku tipe yang sebenarnya nggak mau baca news. Kenapa? Karena noise. Betul. Karena kalau misalkan kita udah baca news, itu misalkan let's say saham ABCD, wah ini ada plan baru, dia mau ada investor baru, atau dia mau bikin pabrik baru, nilai project 10 triliun dalam waktu 1 tahun. Berarti harga harus naik sekian, itu jadi noise. Waktu harganya balik arah, kita jadi nggak berani cut loss. Kenapa? Karena bias dengan harapan semu. Oke. Gitu. Dan buat aku nggak mau sih. Karena berkali-kali kena model-model kayak gitu dulu. Jadinya nggak deh gitu. Balik lagi ya, tergantung tipe ya. Kalau aku seperti itu. Paham. Dan Ko Yudi, berarti tadi selama aku lihat nih dalam pas Ko Yudi ngegambar-gambar charting itu bersih nih, cuman dari candlestick doang nih. Berarti Ko Yudi nggak pakai indikator sama sekali atau Fibonacci gitu nggak pakai? Indikator sebenarnya aku nggak pakai ya. Aku bukan tipe yang senang ke indikator, karena balik lagi tergantung perjalanan kita ya. Kalau perjalanan aku trading, aku banyak rugi dengan indikator. Gitu. Mungkin aku nggak cocok. Maka aku lebih seringnya naik ke chart pattern, Fibonacci itu masih oke, dan Elliott Wave itu masih oke buat aku. Jadi aku lebih senang yang naik ke chart. Gitu. Paham. Dan tadi Ko Yudi sempat mention itu ada bikin alarm nih Ko. Nah itu buat alarmnya itu sendiri ada aplikasi yang dipakai, aplikasi tertentu kah atau gimana tuh? Aku ada pakai alarm di TradingView ada, dan di salah satu sekuritas juga ada. Cuma kalau di Mirai aku tuh nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau pakai yang menu alarm di Mirai, sebenarnya ada di YouTube. Cari aja di Mirai Asset, YouTube-nya ada bagaimana caranya setting alarm di YouTube-nya. Aku pernah lihat, cuman memang karena aku udah terbiasa di tempat lain, jadi aku nggak pasang di Mirai Asset. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau pasang alarm di Mirai Asset, itu bisa, tinggal cari aja di YouTube cara pasang alarm Mirai Asset, nanti muncul di YouTube dari siapa yang ngajarin. Itu udah ada kok. Ada ya? Ada kok, aku pernah lihat. Tinggal dicari aja ya Bapak Ibu sekalian di YouTube. Aja. Ada lengkap, kita udah menyediakan banyak hal untuk
Bapak Dia Ibu udah sekalian. ada fasilitas cara bikin alarm, apa segala macam, itu udah ada semua, mau jual non reguler, apa segala macam, udah ada semua panduannya, tinggal rajin nonton aja. Yes, tepat. Nah, ada lagi pertanyaan dari Ibu Iron. Ko Yudi, bagaimana kita mengetahui saham tersebut sedang akumulasi atau distribusi, Niko? Nah, itu gimana kok? Tunggu break mana, break atas, akum, break bawah, distribusi, udah. Key poinnya cuma itu doang. Berarti kita nggak pakai namanya broker summary gitu-gitu ya, kok? To be honest, aku nggak. Oke, jadi nggak dibutuhkan ya? Aku sih nggak. Bisa ngenipu juga soal itu, broker summary. Karena kalau tahu lebih dalam, agak tricky itu. Oke, siap. Cuma aku nggak bahas lah. Nggak usah lah. Dia bisa pindah-pindah barang tanpa ketahuan soalnya. Betul. Asal satu SID mau pindah 10 broker pun lewat satu hari itu nggak susah, dan itu nggak bisa kena tracking gitu sebenarnya gitu. Cuman ya balik lagi lah. Kalau aku sih aku nggak pakai. Betul. Nah nih, Ko Yudi, ada pertanyaan. Kalau ada stock split atau red issue, gimana adjustment-nya kok di chart-nya? Apakah kita gambar ulang lagi atau gimana tuh? Sebenarnya nah ini mungkin satu hal yang harus dirubah dari Mirai kali ya. Chart di NeoHots kadang-kali nggak kena adjustment. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku harus pakai broker. Nggak apa-apa ya, aku sebut merek gitu. Aku pakai AMI broker buat melihat chart yang udah kena adjust, right issue, kena stock split, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena aku nggak bisa chart yang di handphonenya Mira itu nggak kena adjust gitu. Dan aku sempat berapa kali pun komplain gitu, tapi belum ada perubahan sih gitu. Jadi ya udah, jadi aku mau harus ngambil data dari lain. Kenapa? Karena kalau enggak seperti itu cukup fatal untuk kita analisa, karena berubah banget itu support dan resistennya. Orang yang harganya tadi beli di harga berapa, karena kena red issue berapa banding berapa, itu berubah punya price-nya. Itu harus adjust, kalau nggak adjust fatal. Gitu. Terima kasih masukannya. Oke. Aku udah sempat ada pertanyaan dari itu. Aduh, ntar kita ajukan ke tim terkait itu. Nah, dari pertanyaan lagi dari Pak Tommy nih kok. Untuk saham yang swing tadi, Ko Yudi lebih sering average up atau average down tuh? Gimana kok? Aku nggak pernah averaging down sih. Salah cut. Berarti langsung all in aja gitu ya? Biasa kalau saham yang baru keluar dari accumulation phase, aku berani kebuk banyak gitu. Jadi masuk entry banyak di depan, dah diam, tinggal panen. Oh siap, wait and see gitu ya. Tapi kalau ada cuan-cuan dari saham-saham lain, aku mau tambah ya hedging up pada akhir. Tapi sedikit nggak banyak porsinya dibandingin aku yang di awal biasanya gitu. Oke. Nah ada pertanyaan lagi nih Ko. Ko Yudi, kalau mau trailing stop itu nunggu market close atau di hari berikutnya pada saat market open tuh kok? Yang enaknya gimana? Ini balik lagi sama trading style kita. Kalau misalkan kita swing, kalau menurut aku baiknya market close. Kenapa? Karena menghindari noise. Misalkan kadang ada aja di tengah market jam 9 sampai jam 9.30 kan marketnya volatile. Tiba-tiba tembus support, tutupannya di atas support. Itu hal-hal yang kadang menurut aku noise atau false break lah ya. Jadi sebenarnya ini masih oke, karena kita langsung jual jadi hilang barang. Menurut aku jadi lebih bagus di closing itu kalau kita mau view-nya besar. Tapi kalau misalkan kita merasa nggak nyaman, misalkan takutnya marketnya turunnya dalam, apalagi nanti ARB-nya normal 35%, nggak kayak sekarang 7%, ya minimal buang setengah di intraday. Kalau misalkan yakin, ini kalau yang tipenya gagalauan ya, kalau tipenya gagalauan, bagusnya sih intraday cut 100%. Dia naik lagi bisa cover balik gampang. Tapi ketika turun kita udah nggak ada posisi. Jadi selalu pikirnya bukan kalau dia naik gimana, tapi kalau dia turun gimana. Kadang yang dipikirin tuh sama banyaknya investor, wah kalau dijual nanti dia naik gimana nih, hilang. Tapi nggak pikirin bahwa kalau dia turun kita ruginya berapa. Jadi yang harus dipikirin sebenarnya ruginya dulu baru untungnya. Kalau kita mikirnya selalu untungnya, kita melupakan ruginya, biasanya bonyoknya dalam. Oke, paham.
Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cara kita melihat false break itu gimana kok Yudi dari Danfoss Box tersebut? Cara melihat false break sebenarnya nggak susah sih, Bapak Ibu. Ntar kasih contoh. Misalkan ini deh. Misalkan ini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat pergerakannya ini udah terbentuk pola sideways, lalu dia di sini breakout nih ceritanya. Nah, secara aturan dia tutup 1% di atas resistance 960 di 970. Berarti ini valid secara breakout. Tapi yang jadi problem adalah besoknya nyelam lagi di bawah ini. Berarti di sini false break. Jadi selama harganya masih bisa bertahan di atas 960 ya itu valid breaknya. Tapi kalau harganya udah turun di bawah 960, mau nggak mau itu false break. Biasanya memang ada tambahan setelah di valid break, ada namanya rules of three. Jadi minimal 3 hari tutup di atas 970 supaya dia terkonfirmasi valid. Gitu. Jadi kalau misalkan ini dia udah seperti ini, dia false begini, pada akhirnya kecenderungannya dia biasanya akan balik sampai ke dasar sini. Kenapa? Karena dia bergerak di range ini lagi gitu. Jadi ya tinggal kita liatin aja gitu. Pada akhirnya dia nyentuh lagi ke bawah sini. Jadi kalau kita nggak cut di sini, ya nyelam di sini. Kalau di sini nyelam dan dia mantul lagi ke sini sih oke. Tapi kalau pada akhirnya dia ternyata tembus gitu ke bawah, itu sangat problem gitu. Nah, misalkan contohnya di sini nih, ini mantul. Nah, misalkan di sini ya, ini mantul gitu. Tapi setelah mantul dia nyelam. Nah, ini jadi problem. Kita beli di atas ini, di bawah sini karena udah gede, loss-nya nggak berani cut, makin nyelam. Maka penting banget cut tuh sebelum besar. Kalau udah besar, makin nggak tega cut-nya. Berarti lebih amannya kalau dia sudah breakout dan bertahan di atas posisi itu selama 3 hari kali ya kok, biar kuat gitu kali ya. Kalau aku sih day one aja aku beli biasanya. Cuman kalau besok-besoknya false ke bawah ya langsung cut, nggak pakai mikir, cut aja langsung. Nanti kalau dia ternyata naik lagi, beli lagi, nggak pusing. Cuman yang jadi problem memang ya kalau kayak gitu rugi dong. Udah dijual beli lagi. Ya kita kan nggak bisa ngatur market masalahnya dan kita nggak bisa tahu 100% ini arah mau kemana. Karena support dan resisten memang itu adalah area volatile dan area persimpangan, nggak jelas mau kemana. Kalau tembus ya jadi lanjut, kalau nggak tembus ya balik ke arah. Nah kalau misalkan kita mau pasti tunggu lebih naik arahnya, lo udah lebih jauh, tapi jangan lupa kalau dia turun lebih sakit. Jadi semuanya ada konsekuensinya, tergantung risk profilnya kita seperti apa. Jadi yang paling bisa nentuin time frame, lalu titik entry segala macam, diri kita sendiri, karena kita yang paling mengenal risk tolerance kita. Gitu. Kita bisa belajar dari orang lain, kita mengamati cara berpikirnya, cara metodenya, tapi harus di-adjust dengan risk tolerance kita. Oke, gitu. Paham. Balik ke diri masing-masing sendiri tadi ya, risk tolerance seperti apa. Oke, ada pertanyaan nih kok dari Pak Irwan tentang kondisi makroekonomi nih kok. Kan kita lihat ke depan, katanya ini Rusia mau ada perang sama Ukraina, nanti The Fed mau naikin suku bunga tuh. Nah, apakah kita gimana nih menurut Ko Yudi? Kalau menurut aku pribadi, yang pasti tahun ini akan tahun seperti tahun 2019 lebih banyak sideways market. Jadi kayak posisi sekarang memang IHSG-nya naik dan udah all time high lagi di 1.800 berapa ya? Aku lupa angkanya, tapi udah all time high lagi gitu. Mungkin buat seminggu 2 minggu ke depan market masih akan naik. Tapi jangan lupa bahwa Maret itu tapering off. Lalu tahun ini kemungkinan besar 4 kali hikes atau 5 kali naik suku bunga gitu ya. Maka impact-nya apa? Impact-nya akan ke market Indonesia mau nggak mau rate itunya bunganya mau nggak mau harus naik. Kalau bunganya di sini naik, yang problem yang punya utang mau nggak mau
bunga hutang naik, yang punya hutang gede pasti akan kena pukulan secara fundamental. Besarnya, kasarnya, berarti kita lihat, oh yang punya hutang besar akan lebih problem tahun ini. Makanya fokus sama saham-saham sebisa mungkin yang nggak punya banyak hutang, earningnya bagus, itu jauh lebih menyenangkan secara global. Tapi kalau misalkan kita lebih ke memanfaatkan momentum, swing segala macam, ya menurut aku tahun ini bijaknya adalah jangan semua uang yang kita punya dimasukin ke market, tapi kita lebih banyak trading dengan dana yang jauh lebih kecil, karena tahun ini mungkin akan kayak tahun 2019 yang aku bilang, lebih banyak sideways gitu di tahun 2022, kemungkinan besar seperti itu. Tapi mungkin ternyata malah uptrend, bisa-bisa aja tahun 2018 itu kita naikin suku bunga sampai 5 kali. Tahun ini kalau misalkan sampai 5 kali pun ya mungkin mirip sama 2018 itu 5 kali, kalau aku nggak salah itu 2018 5 kali deh. Itu uptrend gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi tetap harus berjaga-jaga, yes, tapi apakah perlu panik dan takut? Nggak perlu, selama kita disiplin stop loss, ya nggak sesuai tren, langsung buang. Jadi yang paling penting adalah kita mengerti memang secara market global ini ada yang harus bikin satu istilahnya hati-hati, tapi nggak usah panik. Gitu. Yang penting kita udah punya plan. Oke, jadi begitu ya, jangan panik, kenali perusahaan yang dibeli ya, jangan beli perusahaan yang banyak utang, yang susah cash flow segala macam tadi ya. Lalu, nah tadi dalam pembahasan kita kan sempat singgung nih tentang golden period, Niko. Nah, cara dapetin saham yang golden period tuh gimana kok? Mengidentifikasinya gitu. Yang paling gampang tadi, dia break dari accumulation pertama, biasanya tuh dia potensi gainernya agak lumayan tuh. Makanya kalau sering-sering bikin PR, ngecekin yang gainer gitu, kemungkinan dapetnya ada selama kita bikin PR. Tapi kalau misalkan nggak pernah bikin PR, cuma menunggu, agak susah. Makanya kalau aku dari dulu membiasakan diri untuk belajar analisa sendiri supaya kita tuh independen gitu. Kita nggak dependen sama orang. Kalau kita independen, kita udah berkali-kali analisa dan berkali-kali profit, meskipun sahamnya kita nggak pernah kenal namanya, kita jadi berani beli. Kenapa? Karena yang sering kali naiknya berkali-kali lipat tuh kadang saham yang nggak rame, yang nggak dikenal orang, nggak rame di pasaran, nggak ada beritanya, tapi naiknya berkali-kali lipat. Betul. Itu sangat sering terjadi. Nah kalau udah bikin PR, berani beli. Kalau nggak bikin PR, biasanya selewat nggak pernah beli, naiknya berkali-kali. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari Pak Franz Leo. Nah, Ko Yudi, kira-kira berapa persen sukses rate kalau kita pakai metode ini nih, Ko? Sukses rate, kalau kita udah ngertiin market cycle, sebenarnya 70-80% itu pasti bisa dapat. Paham. Cukup besar juga ya. Jadi balik lagi tadi kita tahu market cycle dan ya praktis terus tadi beneran berarti. Betul. Harus atas gambar-gambar terus. Dan juga ada lagi pertanyaan Riko dari Pak Ivan. Ko Yudi, kalau kita menemukan saham yang lagi early stage akumulasi atau kenaikan, tapi katakanlah dia market cap-nya itu cuma 200 miliar, apakah kita berani masuk atau enggak? Market cap 200 miliar ini tipe-tipe saham yang kalau menurut aku bisa naik berkali-kali lipat. Jadi kalau misalkan kita perhatiin, karena kasarnya 200 miliar jadi 1 T itu cepet. Cuman butuh 5 kali lipat tuh enggak. Menurut aku melihat perjalanan di market itu nggak susah. Banyak saham yang dari 1 T jadi 5 T juga nggak susah gitu. Jadi tipe-tipe small cap kayak gini menyenangkan, cuman jangan lupa bahwa yang small cap gini berarti kita beli juga nggak bisa terlalu banyak. Yes. Gitu, karena cukup beresiko, makanya perlu kenali perusahaannya seperti apa. Dan kalau memang misalkan dia di golden periodnya, dia baru di early stage uptrendnya, itu ya beli aja, nggak ada masalah. Yang penting perusahaannya yang nggak aneh-aneh lah ya kok, nggak kesuspend gitu kan. Nggak ada notasi khusus yang paling penting. Yes, notasi khusus. Terus ini mungkin saya jawab satu pertanyaan tentang waran sih. Nah, apakah waran bisa kadaluarsa? Itu bisa untuk
kita cek tradingnya ini bisa di Mirai itu ada, tinggal cari aja di sini waran. Kelihatan di sini kita ada trading periodnya. Nah, di sini ada, misalnya ada NTBK, kita bisa lihat di sini trading period itu start dari kapan, berakhirnya di mana, dan maturity date-nya itu kapan. Nah, itu jadi ada periode waktunya nih. Nanti kalau angus ya udah tinggal dia harganya itu bakal nol sih kalau angus. Tiba-tiba nggak ada harganya aja. Dan kalau saya pribadi, kalau buat waran, lebih suka itu untuk tradingin aja. Jarang yang ditebus. Ya, soalnya agak kelamaan sih 6 bulan. Saya lebih suka main cepat. Itu kalau buat waran, sedikit intermezzo sedikit. Hati-hati kalau waran harus cek dia punya waktu, jangan sampai baru beli nggak lupa disimpan bulan depan angus, aduh ampun dah. Hati-hati. Wah, iya sih. Ya, betul juga. Jadi kalau aku juga main waran juga pas IPO doang nih kok. Jadi ya pas IPO beli IPO dapat waran ya udah 2-3 hari jual, selesai. Karena lagi naik-naiknya biasanya. Soalnya ya takut aja tiba-tiba trennya habis gitu kan. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Antonio. Untuk money management saat kita nge-swing, berapa persen dari modal Niko yang enak kok? Kalau ini balik lagi ke preference masing-masing. Kalau aku maksimum satu saham 25%. Oke. Gitu. Itu buat swing maksimum 25%. Kalau misalkan kita nggak nyaman mau 10%, silakan balik lagi ke preference masing-masing aja. Oke. Dan di satu portofolio kalau Koyudi ada berapa saham tuh kok kalau buat nge-swing? 4. Makanya kan 25%. Oh iya benar juga. Ya, 4 saham ya. Berarti nggak ada cash berarti kok ya? Langsung habis buat saham itu aja? Kalau di swing hampir nggak ada cash, tapi kalau di trading standby. Oh siap. Karena kita kalau trading ya bisa scalping cari momentum, kan. Iya betul. Momentum soalnya. Kalau nggak ada cash ya sayang pusing. betul. Oke, tadi untuk nama boxnya itu namanya Danfast Box ya teman-teman. Jadi bisa di searching aja, bisa di YouTube juga kalau mau belajar cara pakainya seperti apa atau sejarahnya bagaimana itu bisa ditanya. Terus pertanyaan selanjutnya sebentar. Pertanyaan Pak Diki itu. Yang mana tuh? Oh, wah. Harga. Ya kalau dia tentang spesifik sahamnya agak sulit dibaca. Enggak sih, maksudnya itu pertanyaan yang tentang harganya kenapa beda gitu. Karena memang nggak kejas. Itu nggak kejas. Karena dia ada red issue kan harga 200 ada tuh. Betul, tadi sempat disinggung Koyudi ya. Itu yang banyak yang nggak adjust. Jadi saran saya sih buat Bapak Ibu harus cek ulang di tempat lain. Takutnya yang di handphonenya jadi nggak valid. Itu cukup beresiko sih dalam kita berinvestasi. Gitu. Kalau ada corporate action, stock split, red issue, ataupun reverse stock kali ya. Semuanya. Oke, bisa tadi pakai trading view ya, yang free juga bisa, cuman dia agak delay sih kalau kita pakai trading free view, ya. Investing, itu yang free. Jadi sebagai data pembanding aja sih. Yes. Gitu. Oke, terima kasih Pak Diki. Masukannya nanti akan saya sampaikan ke tim terkait. Dari Koyudi juga sudah banyak disampaikan permintaannya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Antonio Niko. Nge-refer yang minggu kemarin nih. Kalau Koyudi sendiri pas scalping, berapa saham yang ditradingkan dalam satu kali trading? Gimana kok? Maksimum 2. Jauh, jangan banyak-banyak berarti. Lebih dari itu nggak sanggup. Kalau aku ya nggak sanggup gitu, mungkin karena cowok, terus kan scalping biasa tergantung ya, maksudnya kalau kita scalping biasa porsi jadi agak lebih besar, gitu, jadi lebih agresif, maka turun kan, maksudnya gini loh, kalau scalping pengennya kan cuannya lebih besar meskipun persentasenya kecil, maka jadi agresif dengan porsinya mungkin nggak 25%, bisa all in, tapi kalau misalkan kita all in, harus mengerti bahwa kalau dia turun tuh lumayan sakit, maka benar-benar ya paling 1-2 saham tuh udah susah gitu. Apalagi kalau scalping 4 saham, 5 saham, 10 saham, kalau aku sih aku nggak bisa jaga ya. Gitu. Aku sih paling mentok 2 itu udah mentok dalam kapasitasnya aku. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa 4, 10 ya nggak apa-apa, silakan aja. Aku bahkan mentoknya cuma 1 kok, kalau buat scalping. Karena susah jaganya. Iya. Karena cepet banget kan, apalagi geraknya di yang volatile,
Nanti kayak contoh yang kemarin dari arah ke ARB itu nggak nyampe 5 menit tuh, arah ARB, Iya. gila. Dan Serem banget. kalau lagi marketnya normal, dulu zaman dulu aku pernah juga tuh ada saham dari arah ke ARB dan itu range-nya 3 plus 35 minus 35 Ah, langsung itu. ya, Tapi aku untungnya hokinya udah jual di atas, beli lagi di bawah. ya, aduh, Tapi kalau beli jadi di atas, cut loss di bawah sakit banget itu 70% pasti dan 70% ya. Maksudnya langsung kena ARB-nya sakit banget itu. Dan jauh. contoh ini disclaimer, contoh aja, misalkan tahun berapa 2019 apa ya, ada saham namanya Kami, itu dari harga Oke, 450 aku tahu. nggak nyampe 2 minggu tuh 50 perak, Betul. tiap hari ARB 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 ARB, itu udah nggak ngerti dah gimana ceritanya itu kalau nggak disiplin. Waktu di Ayun turun sebelum ARB pertama yang 25%, nggak berani stop loss, matang tuh sampai 50 rupiah. Makanya penting banget untuk kita tuh punya trading plan dan kita udah set kita mau punya stop lossnya atau trailing stopnya di berapa nih. Kalau enggak Hmm, agak mengerikan sih market, apalagi betul. kalau udah ARB-nya normal ya. Kalau sekarang dikasih 2 tahun tuh masih kayak teaser di market doang nih. Yoi. ARB 7% tuh Ya, 7% tuh teasernya gak ada aja. apa-apa itu. Masih baru perkenalan dari market aja. Jadi Ya. kalau udah market normal jauh lebih menakutkan market tuh kalau menurut aku ya, karena jauh lebih beresiko. Maka penting banget untuk disiplin. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih kok dari Pak Brahma Praditya. Boleh minta saran nih Ko Yudi. Untuk newbie, baiknya cat bersih kayak Ko Yudi atau kita pakai indikator seperti MACD, MA, dan segala macam tuh kok. Kalau untuk awal-awal belajar sih aku saranin tetap pakai indikator. Maksudnya kenapa? Karena indikator ini merupakan alat bantu yang dibuat oleh orang untuk melihat. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa melihat, ya alat bantunya dihilangin. Misalkan kayak kita bingung nih mau jalan ke utara kemana. Kalau kita pakai kompas gampang. Atau kita lihat Google Maps gampang kelihatan utara. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa di hutan, kita nggak butuh Google Maps, nggak butuh kompas, apa yang bisa kita gunain? Matahari. Sama kayak tadi, kalau kita udah terbiasa bisa menggunakan naked chart aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum bisa, pakailah kompasnya, pakailah indikatornya sebagai alat bantu, itu nggak masalah sih. Jadi kita mulai dari indikator dulu, baru ntar kita berkembang sesuai style kita mau cocokan mau yang mana nih, gitu kan. Betul. Oke, nah itu sebagai penutup dari sesi Q&A kita nih, Mas Ko Yudi, dari pertanyaan dari Pak Brahma. Nah, terima kasih Ko Yudi atas waktunya, sangat berarti banget kita sharing-sharing session pada sore hari ini. Aku bahagia banget bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Ko Yudi nih. Oke, langsung Sama-sama aja. Pak Chandra. Oke, saya kembalikan ke Bapak Michael. Silakan Pak Michael. Siap, Mas Chandra, Ko Yudi, terima kasih buat teman-teman. Saya mau mengingatkan terakhir nih buat teman-teman sebelum live, kalau misalnya masih punya pertanyaan, sebenarnya teman-teman bisa join ke ini ya, teman-teman. Ada yang namanya Mentorship Plus. Jadi buat teman-teman yang ingin join, ini teman-teman bisa join ke website kita di hotstock.id/hcs7oi. Di sini teman-teman bisa join di Mentorship Plus setiap harinya dari Senin sampai Jumat di jam market, itu dari berbagai cabang ya di semua Mira Asset. Jadi teman-teman bisa langsung daftar nih, hubungi ke masing-masing cabang dari seluruh Indonesia kita punya. Ada Jakarta, Tangerang, Makassar, Pontianak, Bali, Padang, Surabaya. Nanti di situ bisa cek langsung dengan tim leader, tim OI. Semua topik sudah ada di website ini. Jika teman-teman tertarik, bisa langsung tanyakan. Ada fundamental analisis, ada reksadana juga, ada technical, lalu kemudian ada beberapa lokasi juga yang misalnya seperti di Setiabudi atau PCP nih, misalnya technical analysis, tape reading, atau Fibonacci, atau price action analysis, banyak banget. Jadi teman-teman bisa langsung visit di websitenya ya, di hotstock.id/hcs7oi. Lalu jangan lupa, kita akan ketemu minggu depan lagi, masih ada mentor-mentor keren, ada Mas Iman, Pak Ilham Muslim, dan juga Ko Yudi. Sama hari Minggu, tanggal 27 Februari, kita kedatangan spesial tamu, yaitu Belvin Kanadi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa juga buat teman-teman stay safe, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Ko Yudi, terima kasih Mas Chandra.
Terima kasih semuanya. Thank you ya. Selamat Thank you. sore menjelang malam.